Assalamualaikum teman-teman semua. Halo, apa kabarnya? Semoga tetap dalam kondisi sehat ya. Kami dari kelompok 4 kelas IKMB 2019 akan memaparkan hasil dari praktikum lapangan kami, yaitu merancang upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah lahan basah Kota Palembang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Yuk kenalan dulu sama anggota kelompok 4. Ada Amira Adila, saya sendiri Dania Fitria Putri, Emilia Anissa, Lucy Rahmayani, dan Nima Desalwa. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa outline dari pembahasan kami terdiri dari latar belakang, pembahasan, program pemberdayaan masyarakat, dan penutup. Untuk lebih lanjut, yuk simak pembahasan dari kami. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang. Menurut Chandra tahun 2012 yang merujuk pada Sistem Kesehatan Nasional, pembangunan dan upaya tercapai kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Derajat kesehatan dapat dicapai melalui upaya-upaya perbaikan sanitasi lingkungan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular, pendidikan kesehatan, pengorganisasian pelayanan atau perawatan kesehatan, serta pengembangan unsur-unsur sosial untuk menjamin taraf kehidupan yang layak. Nah, masyarakat di sekitar ekologi lahan basah sangat bergantung terhadap ekosistem setempat. Sehingga mereka berperan ganda sebagai penjaga sekaligus perusak dari ekosistem tersebut. Maka, diperlukan pola pengelolaan ekosistem yang melibatkan semua pihak, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara nyata, dan seterusnya keberadaan mereka diharapkan dapat menjaga ekosistem tersebut. Di Kota Palembang, Sumatera Selatan, terletak di tepian Sungai Musi yang sangat lebar dan bisa dilayari kapal-kapal besar. Beberapa sungai yang lebih kecil juga banyak terdapat di kota ini. Maka Kota Palembang mempunyai karakter sebagai kota air, di mana sebagian besar terdiri dari rawa. Pada awalnya, pemukiman penduduk berada di tepian jalur transportasi utama, yaitu sungai. Bentuk rumah-rumahnya berupa rumah panggung atau rumah rakit, tepatnya pada daerah rawa, terutama tepian sungai, yang mana mengikuti ketinggian pasang surut air dan dihubungkan dengan jalur jalan di atas air. Perkembangan permukiman seperti ini sangat cepat, banyak, dan memenuhi daerah-daerah rawa dan cenderung berubah menjadi kumuh. Budaya pembangunan rumah di pinggiran sungai mengakibatkan pencemaran pada sungai, serta menghasilkan berbagai permasalahan sanitasi lingkungan pada permukiman di bantaran sungai. Hal ini diakibatkan oleh buangan rumah tangga sehingga mengganggu estetika dan fungsi sungai. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, kita perlu mengetahui karakteristik dari masyarakat di Kota Palembang. Tahukah kamu bahwa letak geografis Kota Palembang diatur dalam PP nomor 23 tahun 1988, yang mana Kota Palembang tersusun atas 16 kecamatan dengan 107 kelurahan di dalamnya. Nah, perlu diketahui bahwa Kota Palembang memiliki 4 batas wilayah, yang terdiri dari batasan sebelah utara, batasan sebelah selatan, batasan sebelah barat, dan batasan sebelah timur. Untuk wilayah dari masing-masing batasan dapat teman-teman lihat pada tabel berikut. Selanjutnya, keadaan topografi wilayah Kota Palembang umumnya ialah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 4-12 meter di atas permukaan laut, di mana Bukit Siguntang, Kecamatan Ilir Barat 1, menjadi daerah tertinggi dengan ketinggian kurang lebih 10 meter di atas permukaan laut. Dan Sungai Lais, Kecamatan Ilir Timur 2, menjadi daerah terendah. Selain itu, topografi wilayah Kota Palembang terdiri dari 2 jenis, yaitu topografi mendatar hingga landai dan topografi bergelombang. Kemudian, komposisi dataran terdiri dari 48% tanah yang tidak tergendang air, 15% tanah tergendang air secara musiman, dan 35% tanah terendam air sepanjang musim secara terus-menerus. Selanjutnya adalah demografi penduduk Kota Palembang. Berikut ini merupakan tabel dari jumlah penduduk berdasarkan umur. Nah, dari tabel berikut, teman-teman bisa lihat bahwa sebagian besar penduduk Kota Palembang berada di kelompok umur 15-19 tahun dengan frekuensi 151.194 jiwa. Apabila kita melihat jumlah penduduk Kota Palembang berdasarkan jenis kelamin, dapat kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Kota Palembang berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi 834.175 jiwa. Berdasarkan statistik ketenagakerjaan dengan indikator tingkat pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja, maka dapat kita ketahui bahwa
persentase terbesar berada di tingkat partisipasi angkatan kerja dengan nilai 61,16%. Baik, mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu permasalahan kesehatan pada masyarakat di Kota Palembang. Perlu diketahui bahwa masalah kesehatan pada masyarakat terdiri dari penyakit menular dan penyakit tidak menular. Menurut Dianita pada tahun 2014, pola penyebaran penyakit menular di mana angka kejadian dan kematian relatif terjadi pada waktu yang singkat disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penebangan hutan, pembangunan pemukiman, dan bendungan serta perubahan iklim atau cuaca. Berikut ini adalah pembahasan dari beberapa penyakit menular berdasarkan angka penyakit tertinggi di Kota Palembang. Yang pertama, penyakit diare. Diare terjadi karena adanya bakteri, virus, atau parasit yang menginfeksi perut atau usus yang bergantung pada daerah geografis, tingkat sanitasi, dan kebersihan. Terutama yang mempengaruhi kejadian diare khususnya pada balita adalah kesehatan lingkungan. Di antaranya penggunaan sarana akses air bersih, pengelolaan sampah dan limbah, serta minimnya perilaku hidup bersih dan sehat. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palembang pada tahun 2017, angka kejadian diare di Sumatera Selatan tergolong tinggi, yaitu 223.209 kasus. Penyebabnya adalah dari hygiene dan sanitasi yang belum memenuhi syarat, seperti air yang digunakan sebagai MCK maupun padatan hunian yang ditempati. Nah, apabila kita lihat dari grafik berikut ini, dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2013 hingga tahun 2016, angka kejadian diare di Sumatera Selatan cenderung menurun. Namun, angka kejadian diare cenderung meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2017. Selanjutnya adalah penyakit kulit. Nah, penyakit kulit di sini disebabkan oleh mikroorganisme air akibat sanitasi dan akses air bersih yang buruk. Pada masyarakat lahan basah berpotensi terkena jenis penyakit seperti eksim, herpes, scabies, kudis, serta kurap. Kemudian penyakit tuberkulosis atau yang biasa kita singkat dengan TBC. Tuberkulosis atau yang dikenal dengan TB paru merupakan penyakit yang mematikan setelah HIV/AIDS. Penyakit ini menjadi epidemik di dunia. Indonesia merupakan negara dengan urutan kedua di dunia penderita TB paru setelah India. Tahun 2016 menderita tuberkulosis mengalami peningkatan dari 9,6 juta menjadi 10,5 juta jiwa. Palembang merupakan kota dengan prevalensi tuberkulosis tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Faktor lingkungan dalam rumah secara statistik berhubungan bermakna dengan kejadian penyakit tuberkulosis paru adalah ventilasi kamar, kelembapan kamar, sinar matahari, dan kepadatan hunian kamar. Kemudian penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau yang biasa kita singkat dengan ISPA. ISPA adalah infeksi di saluran pernapasan yang menimbulkan gejala batuk, pilek, disertai dengan demam. Penularan ISPA dapat terjadi melalui kontak dengan percikan air liur orang yang terinfeksi. Virus atau bakteri dalam percikan liur akan menyebar melalui udara, masuk ke hidung atau mulut orang lain. Proses pembakaran dari hutan dan lahan akan menghasilkan panas serta senyawa lainnya seperti karbon monoksida, karbon dioksida, dan unsur-unsur lain dalam bentuk gas, atau cair atau padatan yang akan menjadi kabut asap dari fase smoldering. Kabut asap inilah yang akan berdampak pada kesehatan manusia. Berbagai penyakit yang sering ditimbulkan oleh asap diantaranya infeksi saluran pernapasan, iritasi mata, dan kulit. Nah, setelah kita mengetahui penyakit menular berdasarkan angka kejadian tertinggi di Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya kita perlu mengetahui penyakit tidak menular. Nah, yang pertama adalah demam berdarah dengue atau yang biasa kita singkat dengan DBD. Yang mana penyakit ini merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang mempunyai tingkat penyebaran yang luas dan prevalensi yang tinggi. Di Kota Palembang sendiri, penyakit DBD merupakan 10 penyakit terbanyak pada kunjungan rawat jalan Puskesmas Kota Palembang. Daerah yang terjangkit umumnya adalah kota atau wilayah padat penduduk, terutama di wilayah lahan basah. Pemberantasan nyamuk dilakukan dengan cara 3M dari tahun 2016 hingga 2018 di Kota Palembang. Selanjutnya adalah masalah kesehatan ibu dan anak atau KIA. Nah, KIA sendiri masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kota Palembang. Faktor dari KIA adalah lingkungan, sanitasi, hygiene, akses air bersih, serta akses pelayanan kesehatan yang jauh atau kurang memadai. Nah, pengetahuan ibu yang kurang terhadap permasalahan gizi pada anak juga merupakan salah satu masalah atau faktor yang menyebabkan terjadinya masalah kesehatan ibu dan anak. Kemudian masalah lingkungan. Menurut Apriyadi S. Busri pada tahun 2018, faktor yang mempengaruhi pemanfaatan dan penataan lahan basah adalah peningkatan pertumbuhan penduduk, fungsi lahan yang tidak terarah, ancaman bencana banjir, penurunan kualitas air dan tanah.
Apabila kita berbicara terkait masalah lingkungan, tentu hal tersebut akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya ialah akses air bersih dan penggunaan jamban. Yang pertama, akses air bersih. Menurut data BPS pada tahun 2018, proporsi rumah tangga yang memiliki akses air bersih layak dipakai di Provinsi Sumatera Selatan adalah 65%. Air bersih merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Adanya air bersih atau tidak dapat menjadi indikator munculnya penyakit tertentu. Mayoritas masyarakat memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan air sehari-harinya dari berbagai sumber, di antaranya air ledeng, air pompa, air sumur, mata air, serta air hujan. Masih terdapat daerah di Kota Palembang yang kesulitan mengakses air bersih, sehingga memanfaatkan air hujan sebagai konsumsi air minum. Akibatnya, terdapat potensi munculnya berbagai masalah kesehatan di lahan basah Kota Palembang. Kemudian penggunaan jamban. Penggunaan saluran pembuangan air limbah oleh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pembina Kota Palembang masih banyak mengalirkannya ke selokan yang terbuka dan jarang dibersihkan, sehingga mempermudah terjadinya diare karena kurangnya kesadaran dalam kebersihan lingkungan sekitar. Di Kota Palembang, kriteria dan kondisi jamban yang tidak sehat masih banyak ditemukan pada kawasan padat penduduk yang memiliki sanitasi lingkungan yang kurang. Adanya rumah penduduk mengakibatkan kriteria jamban yang digunakan tidak memenuhi syarat. Jamban yang masih digunakan adalah jamban cemplung. Baiklah, akan saya lanjutkan, yaitu akar penyebab masalah kesehatan pada masyarakat di Kota Palembang. Yang pertama ada pada lahan gambut. Akar penyebab terjadinya masalah kesehatan pada masyarakat di lahan gambut ialah kebakaran lahan gambut itu sendiri yang sering terjadi di musim kemarau. Nah, gambut ini memiliki peran yang besar dalam penyimpanan karbon dan juga pengeringan. Jadi, gambut ini melepaskan karbon ke udara saat kebakaran dan itulah yang dapat menyebabkan masalah kesehatan pada masyarakat. Pada tahun 2018, Kota Palembang dilanda kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran, sehingga masyarakatnya berpotensi terserang penyakit-penyakit seperti batuk-batuk, gangguan pada mata, asma, dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh kabut asap. Kalau ditelaah dan dikaitkan dengan teori H.L. Bloom, faktor lingkungan dan faktor perilaku menjadi dua faktor yang berpengaruh besar terhadap status kesehatan. Pada lahan gambut, faktor lingkungannya ialah lahan gambut itu sendiri, di mana lahan gambut ini memiliki kerentanan dalam terjadinya kebakaran. Dan faktor perilakunya ialah tindakan para masyarakat yang dapat mengakibatkan kebakaran. Selain dua faktor tadi, ada juga faktor pelayanan kesehatan dan juga keturunan. Nah, keempat faktor yang ada ini saling berhubungan dan berkaitan dalam menciptakan status kesehatan masyarakat, yang dalam kasus ini ialah masyarakat di wilayah lahan basah Kota Palembang. Selanjutnya ini adalah pada sungai. Akar penyebab terjadi masalah kesehatan pada sungai adalah kondisi air akibat pencemaran. Berdasarkan teori H.L. Bloom bahwa status kesehatan dipengaruhi oleh 4 aspek, yaitu lingkungan, perilaku, keturunan, dan pelayanan. Pada lahan sungai, semua faktornya ini sangat mempengaruhi kesehatan, terutama faktor lingkungan yang tentunya sangat berkaitan erat dengan faktor perilaku. Misalnya kebiasaan atau perilaku dalam menggunakan air bersih. Perilaku seperti buang air besar serta membuang sampah sembarangan itu kan nantinya akan membuat air sungai menjadi tidak bersih, tidak sehat, tidak higienis, yang nantinya akan menyebabkan penyakit. Nah, ini juga dibutuhkan pengetahuan agar masyarakat tahu bagaimana cara pengelolaan sungai yang benar. Nah, lalu ada faktor genetik, ini biasanya mengarah ke individu, dan yang terakhir adalah akses pelayanan masyarakat. Biasanya kalau sungai itu susah untuk dijangkau, jadi akses pelayanannya itu sedikit kurang. Nah, keempat faktor ini saling berpengaruh positif dan sangat berpengaruh terhadap status kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu program pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada tinjauan pustaka masalah kesehatan utama. Masalah kesehatan utama yang kami ambil dengan kondisi lingkungan lahan basah adalah penyakit diare. Jadi diare ini merupakan salah satu penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan yang cukup besar di Indonesia, bahkan berhubungan dengan kematian. Dan selanjutnya ini ada karakteristik penyakit diare. Penyakit diare dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah keadaan lingkungan, perilaku masyarakat, pelayanan masyarakat, gizi, kependudukan, pendidikan yang meliputi pengetahuan, dan keadaan sosial ekonomi. Penyebab penyakit diare ini adalah virus, bakteri, dan juga parasit. Nah, diare juga dapat terjadi karena hygiene dan sanitasi yang buruk, malnutrisi, lingkungan padat, dan sumber daya medis yang buruk.
Dan selanjutnya ada faktor-faktor dominan penyebab diare. Itu ada dua. Yang pertama ada sarana air bersih dan pembuangan tinja. Kedua faktor ini akan berinteraksi bersama dengan perilaku manusia. Jadi perilaku manusia yang tidak sehat itu akan menimbulkan penyakit diare. Perilaku manusia yang tidak bagus terhadap lingkungannya itu akan menyebabkan lingkungan yang tidak sehat dan nantinya akan menyebabkan penyakit diare juga terhadap masyarakatnya. Namun sarana juga penting karena sarana di sini mempengaruhi perilaku masyarakat itu. Jadi biasanya masyarakat terpaksa melakukan perilaku yang tidak sehat karena tidak adanya sarana. Nah, lalu ada info bahwa volume rata-rata kebutuhan air setiap individu per harinya itu sekitar 150 sampai 200 liter. Lebih dari 3,5 juta orang di dunia meninggal setiap tahunnya akibat penyakit tular air dan kontaminasi tinja di lingkungan seperti diare. Pembuangan tinja secara tidak baik dan sembarangan akan mengakibatkan kontaminasi pada air dan tanah, dan ini akan membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya adalah rencana program pemberdayaan masyarakat untuk masalah kesehatan utama. Yang pertama ada nama programnya adalah Pekan Kupas Hempas Tuntaskan Diare. Tujuan dilaksanakannya program ini adalah terberdayakannya seluruh masyarakat yang berada di wilayah lahan basah Kota Palembang terkait diare. Nah, melalui program ini berbagai pos berisikan kegiatan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, di mana setiap posnya nanti kegiatannya memiliki tujuan khusus, jadi berbeda-beda setiap posnya. Pos yang pertama itu ada pos kegiatan edukasi. Ini bertujuan agar masyarakat yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu tentang diare. Jadi masyarakat dapat melindungi dirinya sendiri dari diare dan mengenali kondisi tubuhnya ketika terinfeksi. Yang kedua adalah pos kegiatan konsultasi yang bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah mengkonsultasikan keadaannya terkait gejala, pengobatan, ataupun masa-masa penyembuhan saat, sebelum, dan setelah terinfeksi diare. Yang ketiga ada pos kegiatan obat-obatan, di mana ini nantinya masyarakat dikenalkan dengan obat-obatan yang dapat digunakan jika terinfeksi diare, dari obat-obatan herbal, kimia, dan diberitahu juga bagaimana cara mengkonsumsi obatnya sesuai dengan anjuran yang benar. Yang keempat adalah pos kegiatan sanitasi. Ini bertujuan untuk bekerja sama-sama bagaimana membentuk sanitasi lingkungan yang sehat dan baik. Yang kelima ada pos kegiatan racik makanan sehat dengan gizi seimbang. Nah, di sini nanti kalangan ibu-ibu akan diberikan tutor dan dibimbing untuk membuat makanan sehat bergizi seimbang di rumah untuk anak-anak dan keluarganya. Yang terakhir ada pos kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk melakukan cek dan recheck. Ini dilakukan pada pertemuan kedua hingga keempat. Sasaran dari program ini adalah masyarakat di wilayah lahan basah Kota Palembang, terutama kecamatan yang memiliki lahan basah seperti Kecamatan Seberang Ulu 2, Seberang Ulu 1, Alang-Alang Lebar, Kemuning, Bukit Kecil, Ilir Barat 1, dan Gandus. Lalu ada metode pelaksanaannya, ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada tahap persiapan, yaitu mempersiapkan alat dan sarana yang dibutuhkan serta rencana pelaksanaan kegiatan. Yang kedua itu ada tahap sosialisasi program. Di sini kita melaksanakan sosialisasi kepada kelompok sasaran dan menyepakati waktu pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga ada tahap pelaksanaan program. Tentunya di sini kita melaksanakan program kepada sasaran dan pelaksanaan dilakukan selama 2 hari per 3 bulan dengan frekuensi kegiatan 4 kali dalam 1 tahun. Yang keempat ada tahap pendampingan program dengan tujuan memastikan tersampaikannya esensi dan materi dari pelaksanaan program. Yang kelima yaitu ada tahap monitoring dan evaluasi, yaitu tahap pemantauan kegiatan dengan tujuan memberikan gambaran kepada tim tentang keberhasilan program yang sudah dilakukan kepada sasaran. Dan terakhir yaitu laporan akhir, yaitu penyusunan laporan kegiatan. Selanjutnya adalah alokasi waktu. Ini dilakukan 3 hari per 3 bulan. Nah, di sini sudah ada tanggal-tanggal pelaksanaannya. Dan tempat yang pertama itu adalah Gelora Sriwijaya. Cakupan kecamatannya adalah Jakabaring, Seberang Ulu 2, dan Kertapati. Yang kedua itu tempatnya di Benteng Kuto Besak. Cakupan kecamatannya adalah Seberang Ulu 1, Alang-Alang Lebar, dan Kemuning. Dan yang terakhir tempatnya di Kambang Iwak,
dengan cakupan Kecamatan Bukit Kecil, Ilir Barat 1, dan Gandus. Selanjutnya adalah alokasi dana. Yang pertama ada sewa tempat sebesar Rp1.200.000, yang kedua biaya konsumsi sebesar Rp500.000, yang ketiga spanduk Rp210.000, yang keempat kursi sebesar Rp1.500.000, yang kelima meja sebesar Rp680.000, yang keenam alat pemeriksaan, yang ketujuh tenda sebesar Rp1.200.000, lalu mikrofon sebesar Rp210.000, speaker sebesar Rp400.000, alat tulis sebesar Rp36.000, dan biaya print sebesar Rp800.000, dan total semuanya adalah Rp7.011.000. Lalu ada alokasi SDM. Penyelenggaraan program ini membutuhkan kerjasama koordinasi antar sektor. Yang pertama, peran pemerintah Kota Palembang seperti Wali Kota Palembang. Yang kedua, peran Dinas Kesehatan sebagai salah satu penyelenggara yang meliputi tenaga kesehatan, pihak promotor kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga, tokoh masyarakat yang dapat membantu pelaksanaan program ini agar dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, dukungan partisipasi dari masyarakat pemukiman lahan basah agar dapat bermanfaat dan tujuan program ini dapat tercapai. Yang terakhir, ada sarana yang dibutuhkan yaitu sewa tempat, konsumsi, spanduk, kursi, meja, alat pemeriksaan, tenda, logistik, dan alat tulis, lalu kertas kendali. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Kota Palembang merupakan kota yang memiliki cukup banyak daerah lahan basah yang ditinggali oleh masyarakat. Masyarakat di sekitar lahan basah tersebut memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap ekosistem setempat. Lahan basah memang memiliki manfaat yang baik untuk ekosistem masyarakat, namun lahan basah juga dapat menimbulkan penyakit jika tidak diperhatikan dengan benar. Diare merupakan salah satu penyakit utama yang terjadi di lahan basah karena kondisinya berkaitan. Angka kejadian untuk kasus diare di Sumatera Selatan masih cukup tinggi, yakni sebesar 223.209 kasus. Jadi penyakit diare mempunyai prevalensi yang cukup tinggi di wilayah lahan basah, khususnya di Kota Palembang. Maka dari itu, butuh penanganan dari banyak sektor, misalnya seperti membuat program pemberdayaan bagi masyarakat pemukiman lahan basah. Kami membuat program Pekan Kupas, Hempas, Tuntaskan Diare dengan tujuan utama memberdayakan seluruh masyarakat yang berada di wilayah lahan basah Kota Palembang terkait dengan diare. Sasaran pada program ini tertuju khusus pada kecamatan yang memiliki lahan basah seperti Kecamatan Seberang Ulu 2, Seberang Ulu 1, Alang-Alang Lebar, Kemuning, Bukit Kecil, Ilir Barat 1, Gandus. Program ini akan dilaksanakan 3 hari per 3 bulan selama 1 tahun. Selanjutnya adalah saran. Kami berharap program ini dapat berjalan dengan lancar, juga memenuhi target yang ingin dicapai, serta memberi manfaat baik untuk masyarakat yang menerimanya. Peran dari semua SDM sangat diperlukan untuk menyempurnakan program ini. Kami harap semuanya dapat bekerja sama dengan baik untuk hasil yang lebih baik. Demikian proposal ini kami buat. Besar harapan kami agar program ini dapat berdiri dan berjalan dengan baik. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4 IKMB 2019 mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.